Kita pernah memberi, demikian pula kita pernah mempersembahkan. Keduanya punya persamaan, yaitu melibatkan tindakan memberi sesuatu kepada orang lain. Akan tetapi sebenarnya memberi berbeda dari mempersembahkan. Memberi adalah tindakan menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Bisa berupa barang, bisa berupa uang, bisa berupa waktu, berupa bantuan lain, tanpa harus melibatkan makna yang terdalam. Seseorang dapat memberi secara sukarela. Seseorang dapat memberi karena kewajiban, karena terpaksa, atau memberi dengan harapan kelak di kemudian hari mendapatkan imbalan yang sepantas atau sekurang-kurangnya mendekati setara. Memberi dapat dilakukan dalam situasi yang umum sehari-hari, dapat dilakukan secara resmi maupun tidak resmi. Sementara itu, mempersembahkan adalah tindakan memberikan sesuatu dengan penuh penghormatan, penuh pengabdian atas pengorbanan. Biasanya ditujukan kepada seseorang atau sesuatu yang dianggap istimewa, dianggap suci atau bernilai tinggi. Mempersembahkan biasanya didorong oleh kesadaran penuh, didorong oleh rasa hormat, dan seringkali melibatkan makna simbolis, makna rohani. Mempersembahkan biasanya dilakukan secara resmi, secara khidmat dalam suasana atau konteks religius, keagamaan, kebudayaan, penghormatan, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah di Yerusalem ini, kita diingatkan oleh sebuah peristiwa penting masa lalu yang dicatat dalam kitab suci, yaitu sebuah peristiwa Bapak Yusuf dan Bunda Maria membawa Yesus sebagai anak laki-laki sulung untuk dikuduskan bagi Allah. Sebagai orang tua, Bapak Yusuf dan Bunda Maria melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan Taurat Musa. Dalam kitab Taurat terdapat ketentuan yang mengatakan begini: kuduskanlah bagiku semua anak sulung, baik pada manusia maupun hewan. Akulah yang empunya mereka. Jadi, semua yang sulung, baik anak manusia maupun anak hewan, adalah milik Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Simeon, seorang yang benar dan salah hidupnya, mendapatkan kelegaan ketika berjumpa dengan Yesus di Bait Allah. Ia mengalami sukacita dan memuji Allah dengan kata-kata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain." Simeon mengakui bahwa dirinya telah menyaksikan keselamatan yang datang dari Allah. Ia menyebut Yesus sebagai cahaya bagi bangsa-bangsa. Simeon mengalami kegembiraan yang besar sebab ia sangat merindukan kehadiran Mesias
penyelamat umat manusia sebagaimana dinanti oleh banyak bangsa sejak bertahun-tahun lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun juga beroleh kesempatan untuk bersyukur. Kita bersyukur atas iman yang saat ini kita pilih dan kita usahakan untuk tetap kita pilih selama-lamanya. Iman akan Tuhan Yesus yang adalah cahaya bagi bangsa, sehingga kita dapat berjalan bukan dalam kegelapan atau kejahatan, sehingga pada akhirnya kita akan terjerembab dalam kematian kekal. Iman yang telah kita pilih telah diwariskan dan pernah dijaga oleh orang tua kita dengan mati-matian. Berkat iman itulah kita mengalami keselamatan sebagaimana dirindukan oleh Simeon dan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, semestinya kita bangga, kita bersemangat ketika harus mempertahankan iman itu dan terutama mengembangkannya. Salah satu tandanya adalah seseorang itu lekas paham dan menerima kebaikan yang berlangsung di dalam gereja, di dalam persekutuan umat beriman. Orang yang beriman semestinya lebih tertarik mengembangkan kebaikan, karena kebaikan itu berasal dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, syukur atas iman akan semakin nyata kalau kita mempersembahkan diri. Yang kita persembahkan adalah seluruh kemerdekaanku, seluruh ingatanku, seluruh pikiranku, dan segenap kehendakku, segala kepunyaan dan milikku. Kita percaya bahwa Allah yang memberikan, maka kita pun juga diharapkan mengembalikan lagi kepada Allah. Kita menyerahkan semua milik Allah untuk dikuduskan dan pada gilirannya dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Dan kalau kita masih punya pikiran, ada sesuatu yang tidak kupersembahkan karena aku anggap sebagai usaha dan jerih payahku sendiri, itulah pertanda bahwa egoisme masih menguasai diriku. Saudara-saudari yang terkasih, egoisme itu tidak akan sanggup memberikan kelegaan kepada jiwaku, tidak akan dapat memberikan kedamaian, tidak akan dapat memberikan sukacita sebagaimana dialami oleh Simeon dan orang-orang yang benar dan saleh merindukannya. Egoisme itu akan menjauhkan diri seseorang dari Allah. Egoisme itu bekerja sesuai dengan kecenderungan hati dan perasaan seseorang. Maka kita pantas berani untuk mengenali egoisme di dalam diri kita secara jujur, dan sesudah itu menyampaikan kepada Allah agar kita dibersihkan dari egoisme. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersembahkan apa yang ada pada diri kita. Kita persatukan dengan kurban Kristus dalam perayaan Ekaristi Kudus, supaya pada akhirnya dapat menjadi berkat bagi orang lain, tentu juga menjadi berkat bagi kita sendiri, dan terutama kita beroleh anugerah keselamatan untuk bersatu dengan Allah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.